Selamat datang di program studi kajian gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Sebuah perjalanan penuh inspirasi dimulai pada tahun 1989 dengan nama program studi kajian wanita. Kemudian berubah nama menjadi program studi kajian gender pada tahun 2012. Pendirian program studi ini didorong oleh Rektor Universitas masa itu, Profesor Dr. Suyudi, dan diwujudkan oleh dua tokoh perempuan hebat, Profesor Dr. Saparina Sadli yang merupakan guru besar Fakultas Psikologi UI dan Profesor Dr. Tapi Omas Ihromi yang merupakan guru besar Fakultas Hukum dan Fisip UI. Ibu Sap. Demikian panggilan akrab Profesor Saparina Sadli menjadi ketua pertama prodi ini. Beliau kemudian juga dikenal sebagai tokoh utama pendirian Komnas Perempuan RI. Penerimaan mahasiswa angkatan pertama dimulai pada tahun 1990. Sejak awal berdiri hingga 30 Juni 2016, Prodi Kajian Gender berada di bawah naungan program Pascasarjana UI dan seiring dengan perkembangannya, setelahnya hingga kini, Prodi Kajian Gender berkembang di bawah naungan Sekolah Kajian Strategik dan Global SKSG UI. Visi Prodi Kajian Gender SKSG UI adalah menjadi lembaga rujukan terdepan di tingkat nasional dan internasional untuk pengembangan konseptual kajian gender dan berkomitmen untuk menciptakan masyarakat adil gender. Prodi Kajian Gender SKSG UI mengarahkan dan memperkuat kemampuan mahasiswa untuk melakukan kajian-kajian mendalam pada berbagai isu untuk kepentingan perempuan dan kelompok minoritas lainnya yang mengalami ketidakadilan gender akibat konstruksi sosial dan konstruksi gender yang timpang yang terefleksikan dalam praktik kehidupan sehari-hari dalam struktur sosial dan dalam berbagai kebijakan publik. Rangkaian kajian yang dilakukan juga membahas implikasi konstruksi peran gender pada laki-laki serta bagaimana melibatkan laki-laki dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Prodi ini menyelenggarakan mata kuliah antara lain sensitivitas gender dan pengantar kajian gender, teori-teori feminis, metodologi penelitian kajian gender, agama dan spiritualitas dari perspektif adil gender, politik dan kebijakan publik, hukum dan akses ke keadilan, tubuh dan seksualitas gender, generasi dan penghidupan, analisis gender, juga pemrograman dan tugas lapangan di organisasi atau lembaga yang dipilih oleh mahasiswa. Prodi Kajian Gender SKSG UI pernah selama 10 tahun menjadi satu-satunya lembaga rujukan akademik di Indonesia yang menghasilkan magister kajian gender atau kajian wanita saat itu. Sebelum kehadiran Prodi Gender dan Pembangunan di Universitas Hasanuddin yang memulai kegiatan akademik pada tahun 2000 dan Prodi Kajian Wanita di Universitas Brawijaya yang memulai kegiatan akademik tahun 2010. Prodi Kajian Gender SKSG UI juga kerap melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun di dunia. Pada awal berdiri, prodi ini sangat didukung oleh Memorial University of Newfoundland, Kanada, dan Braden University, Inggris, melalui program pengiriman mahasiswa untuk belajar di sana, penelitian bersama, dan pengadaan buku-buku perpustakaan. Prodi ini juga terlibat intensif dalam Asian Association of Women Studies sejak proses pendirian pada tahun 2007 hingga saat ini. Kemitraan dengan lembaga internasional terus berlangsung antara lain berupa pengiriman mahasiswa Timur Leste untuk belajar di Prodi Kajian Gender SKSG UI, juga bekerja sama dengan perguruan tinggi di Jerman, Australia, Jepang. Begitu pula kerjasama dengan lembaga-lembaga dunia yang berfokus menghapus ketidakadilan gender telah menunjukkan komitmen Prodi Kajian Gender di tingkat global. Keberadaan Prodi Kajian Gender SKSG UI bukan hanya di dalam kampus dan kelas, namun juga ikut terlibat di panggung perumusan berbagai kebijakan publik pada berbagai tingkatan. Mahasiswa pun diarahkan untuk menerapkan praktik penggunaan alat-alat analisis gender pada berbagai program yang dibangun baik oleh pemerintah maupun LSM yang diarahkan utamanya pada perempuan dan kelompok marginal di tengah masyarakat akar rumput yang berada di pedesaan. Prodi Kajian Gender SKSG UI tak henti-hentinya berkomitmen pada peningkatan kualitas, evaluasi internal, peningkatan kinerja, dan investasi pada sarana prasarana adalah langkah-langkah prodi untuk memberikan yang terbaik. Sejak berdiri, program studi kajian gender telah menjalani 4 kali proses akreditasi, mendapat nilai unggul A. Akreditasi pertama diperoleh tahun 2000 dengan nilai unggul. Akreditasi kedua diperoleh pada tahun 2007 dengan nilai A. Akreditasi ketiga diperoleh pada tahun 2014 dengan nilai A. Akreditasi keempat diperoleh pada tahun 2021 dengan nilai unggul A. Di dalam pengalaman saya ya, Prof. Suyudi itu rektor yang memang mengamati apa sih yang kejadian di zaman itu
Jadi waktu saya itu memikirkan untuk membuat kajian gender, dia tidak tanya-tanya macam-macam. Tetapi sebetulnya kajian gender itu bisa saya dirikan karena waktu itu saya ada teman yang dari Kanada. Dan dia itu orang kajian gender, bukan teman saya lama, tetapi waktu dia tahu bahwa saya ingin mendirikan kajian gender, maka dia langsung mengajak temannya untuk membantu. Karena itu ada datangkan dari mereka juga di Salemba yang menyusun perpustakaan. Juga dia mengirim orang perpustakaan dari Kanada yang kemudian membantu menyusun perpustakaan permulaan dari kajian gender. Tantangannya kan umpamanya kalau di Fakultas Psikologi mereka itu tidak mendukung perempuan sama laki-laki ya. Kalau psikologi ya psikologi itu. Nah, tapi saya memang lebih didukung oleh FISIP. Karena Ibu Ihromi sebetulnya, yang ya kan Ibu Ihromi sudah lama bergerak di dalam bidang itu. Mereka berdua yang sebetulnya menjadi partner saya di dalam mengembangkan itu. Nah, kalau Prof Muluk waktu itu kan wakil rektor, ya. Dan dia itu betul-betul baik sekali. Jadi saya mau apa ya dia ikutin aja, malah dia suka ikut saya kemana gitu ya untuk menjelaskan sesuatu. Jadi menurut saya kan bahwa kajian gender itu tidak berkurang, malah justru berkembang. Saya sih senang banget gitu ya. Jadi artinya ada dukungan lah ya dari pimpinan UI bahwa masalah gender itu adalah juga penting untuk dikembangkan. Kalau dulu kan saya lebih dibantu oleh Kanada memang, oleh Marlene Porter itu. Ya saya sebagai seorang yang dulu ikut mendirikan kajian gender, saya senang sekali bahwa kajian gender itu sekarang justru lebih berkembang. Jadi saya mengucapkan selamat dan terima kasih pada generasi muda yang meneruskan sebetulnya suatu studi yang dulu tidak terlalu dianggap gitu ya, waktu saya masih di situ. Terima kasih ya. Awalnya itu saya diundang oleh Ibu Saparina Sadli untuk bergabung ke program studi kajian wanita. Pokoknya awal 90-an barangkali ya. Nah, lalu di situ saya diminta untuk mengajar gender dalam kebudayaan kalau nggak salah waktu itu sebentar, tapi setelah itu mata kuliahnya diganti karena kan ada yang dari agama, dari kesehatan segala macam, jadi dan semuanya ada budaya. Jadi akhirnya saya hanya diminta untuk mengajar bahasa Indonesia akademik ya, penulisan ilmiah. Nah, jadi akhirnya saya diminta untuk menjadi Kaprodi, ketua program studi kajian wanita, menggantikan Ibu Saparina waktu itu pada tahun 1999 kalau tidak salah ya. Kajian gender penting sekali karena masih saya kira masih sebagian besar penduduk Indonesia ini ya itu menyadari ya, terutama yang tidak berpendidikan ya, tidak berpendidikan cukup tinggi ya, itu tidak menyadari bahwa perempuan itu adalah mitra dari laki-laki gitu ya. Saya ingin merefleksi apa yang terjadi tahun 1990-an awal. Saya mendengar banyak cerita dari Profesor Tapio Masironi, dari Profesor Saparina Sadli, bagaimana kajian gender itu secara politik akhirnya berhasil dibentuk setelah berkomunikasi cukup intens dengan pihak rektorat, dan kemudian saya menyaksikan tahun 1990-an itu sudah mulai berdiri dan mendapat dukungan yang luar biasa dari Ford Foundation yang waktu itu direkturnya adalah Profesor Mewita Budiharsana ya. Kemudian saya melihat kurikulumnya luar biasa
bagus sekali sebagai suatu kajian gender yang baru, yang sangat atraktif. Dan waktu itu mahasiswa yang masuk diberi beasiswa full selama 10 angkatan kalau saya tidak salah. Dan kemudian masuklah orang-orang yang pada akhirnya menjadi orang-orang yang cukup berkontribusi bagi masyarakat. Jadi yang saya ingat adalah waktu saya tidak lama setelah lulus, itu kemudian Ibu Sadli memanggil saya dan beliau bilang bahwa Kris, saya dan Prof. Suyudi akan membuat suatu program studi baru, namanya program studi kajian wanita. Kristi mau nggak jadi mahasiswa di prodi itu, seperti itulah. Tapi kamu juga mesti membantu menjadi staf administrasi. Kemudian di tahun 2003 saya menjadi kaprodi yang baru, seperti itu. Kesulitannya adalah bahwa kajian gender itu bukan kajian yang mainstream, itu pertama. Jadi dia selalu tidak banyak peminatnya, selalu. Dan jangan salah, itu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia sebenarnya sih. Di seluruh dunia peminatnya tidak banyak. Yang saya perlu sebutkan adalah bahwa sebenarnya kajian wanita waktu itu juga bisa berdiri itu karena dukungan dari Prof. Suyudi sebagai rektor sih. Jadi beliau yang justru seperti memotivasi Ibu Sadli dan Ibu Tapi Omas Ihromi, ayo dong, harusnya di Indonesia juga ada, harusnya di UI juga ada gitu. Intinya kajian gender itu sangat relevan masa kini dan masa depan, memang butuh penyesuaian agar tetap updated gitu dan tetap relevan. Dalam beberapa tahun terakhir, Prodi Kajian Gender SKSG UI memiliki peran yang cukup menarik dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Ada 3 mandat utama yang diberikan kepada Prodi Kajian Gender, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam konteks pendidikan, proses belajar mengajar yang berlangsung di Prodi Kajian Gender itu menggunakan bukan saja pengetahuan yang berkembang di dunia akademik, tapi juga memanfaatkan apa yang berkembang di masyarakat dan kemudian diolah bersama-sama. Kemudian mandat berikutnya penelitian. Prodi Kajian Gender juga mengembangkan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak. Berbagai pihak itu mulai dari lembaga-lembaga akademik baik di nasional maupun internasional. Jadi ini ada pengalaman kerjasama dengan universitas-universitas di Australia, di Jerman, tapi juga Prodi Kajian Gender mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pihak di luar lembaga akademik. Mandat yang terakhir yaitu pengabdian masyarakat. Dia biasanya merupakan tindak lanjut dari penelitian. Jadi kami juga melakukan beragam kegiatan pengabdian masyarakat, biasanya di tingkat akar rumput, jadi di wilayah pedesaan atau juga wilayah perkotaan, terutama wilayah-wilayah yang biasanya tidak mendapatkan perhatian gitu. Bagi mahasiswa Prodi Kajian Gender SKSG UI, tantangan baru menanti. Bersiaplah bersaing, memimpin di panggung publik, dan bersama-sama wujudkan masyarakat adil gender. Selamat melangkah dalam perjalanan inspiratif bersama program studi kajian gender SKSG UI. My name is Aisatou Salah. I am a Gambian by nationality from West Africa. I'm a staff of the Ministry of Gender, Children and Social Welfare back in the Gambia. The reason why I came all the way to Asia, specifically Indonesia, to study gender studies, I think there are so many policies designed to address women and children of Indonesia, and looking at the diversity of cultures in Indonesia, if the Ministry of Children and Women Affairs is able to cater for those needs, I think it will be a best practice for us as Gambians to copy the policies and programs designed to address such issues. Saya masuk kajian gender UI tahun 2016 sekembalinya dari Hong Kong. Selama 2 tahun di kajian gender, saya belajar bahwa pengalaman perempuan
dan kelompok minoritas lainnya adalah sumber pengetahuan dan valid digunakan untuk mengubah kebijakan ataupun tatanan masyarakat yang tidak adil. Setelah kuliah, saya kembali bekerja di Hong Kong dan pengetahuan yang saya dapatkan menolong saya untuk menganalisa persoalan-persoalan perempuan pekerja migran di Hong Kong dengan perspektif feminis yang lebih jernih, melihat kelindahan isu perempuan, etnis, kelas, dan lain-lain. Semoga semakin banyak pegiat isu-isu gender yang tertarik masuk kajian gender UI. Saya sampaikan selamat ulang tahun pada program studi kajian gender, dan saya berharap bahwa dengan usia yang semakin dewasa ini, sudah 33 tahun, akan berkembang lebih pesat lagi ya, dan juga bisa menarik banyak mahasiswa lebih banyak lagi. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi kajian gender. Bravo, bravo, bravo. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar program studi kajian gender Universitas Indonesia yang sekarang ada di bawahnya SKSG. Selamat untuk kita semua. Semoga dan pasti kita akan menjadi lebih baik dan berperan lebih baik juga untuk semuanya. Selamat ulang tahun Prodi Kajian Gender SKSG UI yang ke-33. Terus mendorong kehidupan yang adil, setara, dan inklusif, dan juga membuat semua orang akan mendapatkan manfaat. Tidak bisa ada satu orang pun yang ditinggalkan. Selamat ulang tahun Prodi Kajian Gender ke-33, teruslah mendorong kesetaraan, keadilan, dan inklusi. Selamat ulang tahun Prodi Kajian Gender SKSG UI ke-33. Teruslah mendorong kesetaraan, keadilan, dan inklusi. Yeay!